Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmi, PPG dalam jabatan tahun 2021, LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Hari ini Senin tanggal 13 September 2021. Saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 11 akuntansi SMK Negeri 1 Sungai Liat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Untuk berdoa, Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpinnya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita semua berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sera, Faiza, Handayani, Aldo, Okta, Yenita, Sulis, Terus Ibu melanjutkan pembelajaran tentang Rasul-Rasul Allah. Ibu akan dulu materi minggu kemarin. Ada yang bisa tahu? Ya, silakan. Suatu hasil pekerjaan seorang istri membuat kerja mempunyai kaitan dengan dunia hidup. Terima kasih. Menjawab materi minggu kemarin bahwa etos kerja itu adalah tujuan hidup supaya kalian harus berpikir kritis. Baik kita menjadi orang yang sukses bekerja aja. Berpikiran kritis itu. Terima kasih ya pada teman kamu yang sudah menjawab pertanyaan materi minggu kemarin. Ini Ibu akan berikan dulu buat kamu ya.
telah memuaskan, namun kita selanjutnya nanti lebih baik lagi ya. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, tentang materi Rasul-Rasul adalah kekasih Allah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengimani dan meneladani Rasul-Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Pelajaran kita selain siswa mampu mengimani dan meneladani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga menjelaskan kandungan dalil-dalil nakli tentang iman kepada Rasul-Rasul dan menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengimplementasikan perilaku iman kepada Rasul-Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mengimani Rasul-Rasul Allah itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Akan menjelaskan materi tentang Rasul-Rasul kekasih Allah. Rasul-Rasul kekasih Allah itu judul materinya enggak, tapi kita harus mempelajari tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah bahwa kita harus meyakini bahwa Rasul itu adalah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bertujuan untuk menjalankan hidup dunia dan akhirat menjadi orang yang lebih baik. Itu tujuan daripada iman kepada Rasul Allah. Dan Rasul Allah itu adalah di antara nabi, rasul, laki-laki pilihan Allah. Kalau nabi itu laki-laki pilihan Allah sama dengan rasul, laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sama-sama perbedaannya. Kalau nabi diberi wahyu kepada Allah melalui malaikat Jibril dengan tujuan untuk dirinya sendiri, sementara rasul adalah diberi supaya menyampaikan kepada umat manusia menuju ke jalan yang lebih baik. Itu perbedaannya antara nabi dan rasul. Rasul itu mempunyai sifat-sifat. Sifat rasul itu ada 4 sifat yang baik itu. Pertama, sidik. 2, amanah. 3, tabligh. Dan 4, patona. Jadi sidik, amanah, tabligh, patona. Sidik artinya berkata benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan kepada umatnya dengan cara yang baik. Sementara patona orang yang cerdas, orang yang berpikir kritis. Ya. Adapun sifat-sifat mustahil bagi Rasul yaitu izin, 1-nya, 2-nya dianan, 2 khidmat, 3 khidmat, 4 balada. Artinya izin, khianat, khidmat, balada. Artinya berdusta, ingkar janji, menyembunyi, dan bodoh. Lawan kata dari yang berbuat baik tadi. Nah, untuk iman kepada Rasul-Rasul Allah, Ibu akan bagi kelompok. Ada 3 kelompok. Ya, 1 kelompok ada 4 orang. Kelompok 1 iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok 2 membuat poster tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelompok 3 adalah tentang sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kalian mengerjakan diskusinya, kita akan melihat dulu video yang ada ditayangkan di depan. Kali ini kita akan membahas mengenai Rasul-Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu mengimani dan meneladani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu meyakini bahwa Rasul-Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Lalu, tahukah kalian apa persamaan dan perbedaan Nabi dan Rasul itu?
Nabi dan Rasul sama-sama laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul sama-sama juga diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian sedikit perbedaannya adalah bahwa Nabi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, dan sedangkan Rasul wajib menyampaikan kepada umatnya. Berikut adalah dalil perintah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136. Sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah sidik, yaitu benar. Apapun perkataan Rasul adalah kebenaran. Yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya, yang berarti adalah Rasulullah itu menyampaikan sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah. Yang ketiga adalah tabligh, yaitu menyampaikan kepada umatnya. Yang terakhir fatona, yang berarti cerdas. Dan sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul yaitu ada 4 juga. Yang pertama adalah kidhib, yaitu berdusta, khianat yang berarti ingkar janji, kitman artinya menyembunyikan, dan balada artinya bodoh. Kemudian Rasul juga mempunyai sifat jaiz yang berbeda dengan sifat jaiz Allah, yaitu al-aradul basyariyah, yaitu sifat-sifat kemanusiaan. Jadi para Rasul itu memiliki sifat-sifat seperti manusia, yaitu rasa lapar, ngantuk, haus, dan lain sebagainya. Tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menyampaikan amanat Allah dengan jelas, menyeru umatnya kepada Allah, membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah untuk rahmat bagi alam semesta. Adapun hikmah beriman kepada Rasulullah SAW yaitu makin sempurna imannya, memiliki pedoman hidup, mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya, dan mengetahui hakikat hidupnya diciptakan hanya untuk beribadah kepada Tuhannya. Setelah ditayangkan video tadi, ada yang bisa mengomentarinya video tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, jadi di sini saya akan mengomentari video yang ditayangkan tadi. Dari video tersebut, saya dapat mengetahui dan paham mengapa umat manusia harus beriman kepada Rasul Allah dan mengetahui perintah dalil beriman kepada Rasul Allah, serta mengetahui persamaan dan perbedaan antara Nabi dan Rasul dan sifat-sifat yang dimiliki Rasul-Rasul Allah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengomentari video tadi. Alhamdulillah kalian sudah paham ya tentang video yang telah ditayangkan tadi. Diskusi. Yang kelompok sudah ibu bentuk tadi, silakan diskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya silakan. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Posternya diwarna Ya, diwarnain sebaliknya ya. Iya, Betul ya. kayak muda tuh. Ya, silakan lanjutkan. Untuk kelompok 3 ada yang mau ditanyakan, Nak? Saya ingin bertanya, sifat-sifat Rasul semuanya dicantumkan nggak?
sebaiknya sifat-sifat Rasul itu kan ada al-Anbiya ya, ada wali, ada mustahil, ada jaris. Jadi sebaiknya presentasikan apa yang telah kamu diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian, iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. 4. Baladah. Baladah artinya bodoh atau lungu. Tugas Rasul-Rasul Allah SWT. Para Rasul dipilih oleh Allah SWT dengan mengembankan tugas yang tidak ringan. Di antaranya tugas-tugas Rasulullah SWT sebagai berikut. 3. Memberi kabar gembira kepada orang kafir. 4. Menunjukkan jalan yang lurus. 5. Membersihkan dan menyucikan jiwa manusia. Sifat mengerjakan kepada mereka kitab dan hikmah. 6. Sebagai hujah bagi manusia. Sekian itu hasil presentasi kami. Apakah yang lain ada bertanya? Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa hikmah kita jika kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah makin sempurna imannya, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik, memiliki teladan dan dalam kehidupan, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan pelajarannya, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdikan kepada dirinya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Junita Leza dan teman saya Sulistiyowati. Hari ini kami akan mempresentasikan poster yang bertemakan tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Berikut adalah gambar dari poster tersebut. Poster tersebut menggambarkan seorang rasul yang sedang berdakwah atau menyampaikan informasi kepada umat muslim. Dakwah tersebut dilakukan secara terang-terangan tanpa sembunyi dari kaum kafir Quraisy. Jadi, marilah kita mengamalkan ajaran para rasul dalam kehidupan sehari-hari agar selamat di dunia maupun di akhirat. Dan adapun pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah yaitu meyakini bahwa Rasul adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat. Mengimani Rasul Allah adalah kewajiban untuk semua umat muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Baik, inilah presentasi hari ini yang kami sampaikan. Semoga bisa dicerna dengan baik dan bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya dan kami akan menjawab dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa contoh sifat asidik? Kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Yang pertama, tidak mencontek di saat ulangan. Dan yang kedua, mengembalikan alat ataupun peralatan yang kita pinjam kepada teman. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu mengenai sifat-sifat Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri dan teman saya Mary Andani. Sifat-sifat Rasulullah. Rasul memiliki sifat-sifat yang melekat pada diri Rasulullah. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat ini terdiri dari sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Apa itu Rasul? Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Sifat wajib yaitu sifat yang pasti ada pada diri Rasulullah. Tidak bisa dikatakan sebagai seorang Rasul jika tidak memiliki 4 sifat ini. Yang pertama, al-sidiq, yaitu Rasul selalu berkata benar. Yang kedua, al-amanah, Rasul selalu dapat dipercaya. Yang ketiga, at-tabligh, Rasul selalu menyampaikan wahyu yang diterimanya. Yang keempat, al-fatonah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Kedua, sifat mustahil. Sifat mustahil yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil lawan dari sifat wajib. Pertama, al-kidzib, yaitu mustahil Rasul itu berbohong atau dusta. Kedua, al-khitanah, yaitu mustahil Rasul itu khianat. Ketiga, al-hikmah, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Keempat, al-balada, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Ketiga, sifat jaiz. Sifat jaiz Rasul. Yang pertama, ismatur Rasul adalah orang yang terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari kelompok lain ingin bertanya tentang video tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan apa perbedaan antara Nabi dan juga Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat untuk menyampaikan firman-firman-Nya dan berkewajiban menyampaikan kepada umat agar menjadi pedoman hidup dan selamat dari baik di dunia maupun di akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membahas materi tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul Allah berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Yang pertama, sifat-sifat Rasul Allah. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. As-sidiq, yaitu Rasul selalu benar. Al-amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Yang tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Al-fatonah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. 2. Sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Al-kizib, yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Al-khianah, yaitu mustahil Rasul itu khianat. Al-kitman, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Al-baladah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Tugas Rasul. 1. Mengajarkan ketauhidan. Rasul membimbing kaumnya untuk meyakini dan mengesankan sifat al-afal, perbuatan. Tauhid zat adalah meyakini bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun atas bagian-bagian, baik internal maupun eksternal, dan tidak ada yang menyamai atau menyerupai zatnya. Tauhid sifat adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an dan hadis. Sifat-sifat Allah tidak sama dan tidak serupa atau tasbih dengan sifat makhluk. Sifat-sifat Allah juga. Hikmah beriman kepada Rasul sebagai berikut. 1. Makin sempurna imannya. 2. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. 3. Terdorong untuk melengkap perilaku sosial yang baik.
Keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Keenam, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Dari hari ini, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, berikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Keteladanan yang menjadi panutan dalam perbuatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha yaumal akhir wa dzkarullah kasiran. Artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita tadi? Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah yaitu meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Rasul benar-benar utusan Allah yang bertugas untuk membimbing umatnya agar ke jalan yang benar dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan terdapat pada dalil Quran Surah An-Nisa ayat 136. Perbedaan antara Nabi dan Rasul yaitu Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu dan tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya, sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan firman kepada manusia agar dijadikan pedoman hidup. Sifat-sifat wajib bagi Rasul yaitu 1. As-Siddiq, artinya Rasul selalu berkata benar. 2. Al-Amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. 3. At-Tabligh, Rasul selalu menyampaikan wahyu yang diterimanya. Yang keempat, Al-Fatonah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Sedangkan sifat mustahilnya yaitu Al-Kizib, artinya mustahil Rasul berkata dusta. Yang kedua, Al-Khianat, mustahil Rasul ingkar janji dan tidak amanah. Yang ketiga, Al-Kitman, mustahil Rasul tidak menyampaikan wahyu yang diterimanya. Yang keempat, Al-Balada, mustahil Rasul itu bodoh, meskipun dia tidak bisa membaca dan menulis, tetapi Rasul pandai. Lalu tugas-tugas dari seorang Rasul yaitu menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Yang kedua, menyampaikan risalah untuk rahmat bagi alam semesta. Yang kedua, menyeru umatnya untuk beriman kepada Allah. Yang ketiga, menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada orang kafir. Lalu hikmah dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah. 1. Meningkatnya iman kita. 2. Memiliki pedoman hidup. Yang ketiga, kita dapat beriman kepada Rasul dengan cara mengimani dan melaksanakan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang mau merefleksikan pembelajaran materi tentang Rasul-Rasul kekasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran hari ini kami bisa mendapatkan ilmu baru mengenai iman kepada Rasul Allah. Bagaimana cara beriman kepada Rasul Allah, sifat-sifat Rasul Allah, dan hikmah beriman kepada Rasul Allah. Kami juga mengerti perbedaan antara Nabi dan juga Rasul beserta tugas-tugasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Artinya materi kita hari ini sudah dipahami. Setelah
presentasi dan setelah ditayangkan video tadi. Alhamdulillah ya. Semoga kalian sukses. Untuk tugas hari ini Ibu akan share di classroom ya. 10 soal akan Ibu share di classroom. Materi untuk minggu depan kita akan lanjutkan tentang kejujuran. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Ibu minta doa, dan doa Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpinnya. Kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Berdoa dan jangan lupa jaga kesehatan kalian semua dan pulang cuci tangan dulu.